Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita mampu dan masih bisa melakukan sebagian aktivitas yang dianjurkan dan yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencari ilmu, menambah pengetahuan, sebagaimana sabda beliau, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Siapa yang menjadi peletak pertama atas disiplin ilmu tersebut? Apa saja manfaat yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu tersebut? Bagaimana keutamaan dari mempelajari ilmu tersebut? Apa hukum mempelajari atau belajar ilmu hadis? Dan permasalahan apa yang kira-kira dibahas dalam ulumul hadis? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jawab bersama-sama pada kesempatan kali ini, insyaallah. Kita mulai dari ulumul hadis mahiyya. Apa yang dimaksud dengan ilmu hadis? Ketika kita berbicara satu disiplin ilmu, maka seyogyanya kita mengetahui dasar-dasar dari ilmu tersebut atau mabadi' bagi ilmu tersebut. Ketika kita belajar ilmu hadis, maka sebelum masuk pada ranah pembahasannya, kita dianjurkan untuk mengetahui dulu apa saja dasar-dasar ataupun identitas dari ilmu hadis. Mabadi'u ulumil hadis. Ada sebuah syair yang dikarang oleh salah satu ulama berkebangsaan Mesir, Muhammad Ibnu Ali As-Saban Al-Masri. Dalam syair tersebut memuat 10 dasar atau prinsip dari sebuah disiplin ilmu. Nah, ketika kita belajar ilmu hadis, adalah kita mengetahui apa saja dasar-dasar dari ilmu hadis tersebut, identitas yang dimiliki oleh ilmu hadis. Kita baca syairnya, "Inna mabadi kulli fannin 'asharah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hazza syarafa." Nah, kita akan mempelajari satu persatu dari 10 prinsip dasar ilmu hadis. Yang pertama, hadduhu. Hadduhu di sini adalah ta'rif atau definisi dari sebuah ilmu. Apa ta'rifnya ilmu hadis? Nah, kita coba menganalisisnya dari pemecahan kata dulu. Ulumul hadis terdiri dari 2 kata, ada ulum dan al-hadis. Kita pelajari dulu, kita kaji dulu apa arti ulum dan apa arti al-hadis. Ulum min nahiyatil lughah, dari sisi bahasa, jamak dari ilmin. Ulumun jam'u min ilmin.
yaitu naqidul jahli, lawan dari al-jahl, kebodohan. Lantas dari sisi istilah atau min nahiyatil istilah, jadi maksud dengan ilmu adalah huwa sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyafan taman, sebuah sifat yang dengan sifat tersebut sebuah objek itu bisa diketahui secara menyeluruh, secara sempurna. Atau dalam bahasa lain dikatakan al-ilmu huwa idrakul asya' ala haqa'iqiha. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui sesuatu sampai pada taraf esensinya, hakikatnya. Misalnya ada sebuah bolpen. Ada sebuah bolpen. Ketika dikatakan al-ilmu bil qalam, mengetahui tentang bolpen, maka kita tahu sifat-sifatnya. Warnanya apa? Panjangnya berapa senti? Bentuknya seperti apa? Terus isinya apa? Materinya terbuat dari apa? Fungsinya apa? Nah, sifat-sifat tersebut membantu kita untuk mengetahui objek yang sedang kita ingin ketahui secara inkisyafan taman, secara menyeluruh, secara sempurna. Au ala haqa'iqiha, sampai pada esensinya, fungsi esensinya misalnya. Itu makna ilmu secara istilah, menahiyatil istilah. Kata yang kedua dari ulumul hadis adalah al-hadis. Kita coba artikan dulu hadis itu secara bahasa, min nahiyatil lughah, yaitu al-hadisu naqidul qadim. Hadis adalah lawan kata dari qadim. Hadis baru, qadim lama. Al-hadisu al-jadidu minal asya'. Hadis juga berarti al-jadidu minal asya', sesuatu yang baru. Al-hadisu al-khabaru wal jamu ahadis. Hadis juga bermakna al-khabar, kabar atau informasi. Wal jamu ahadis. Ketika hadis di makna informasi, maka jamak dari hadis tersebut biasanya memakai kata ahadis. Ahadis jam'u min hadis. Itu secara bahasanya. Lalu bagaimana dari kacamata istilah, min nahiyatil istilah? Secara umum hadis dipahami ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan, dinisbatkan, dikembalikan, disumberkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan ataupun perilaku ataupun persetujuan dan ketetapan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum hadis dimaknai secara itu. Nah, dari pengertian dari ulum dan hadis tadi, maka para ulama mendefinisikan ulumul hadis dengan ilmun yu'rafu minhu haqiqatu riwayati wa syurutuha wa anwa'uha wa ahkamuha wa halur ruwati wa syurutuhum wa asnaful marwiyati wa ma yata'allaqu biha. Sebuah disiplin ilmu yang darinya bisa diketahui hakikatul riwayah, hakikat dari sebuah periwayatan, wa syurutuha, syarat-syarat periwayatan, wa anwa'uha, jenis-jenis atau macam-macam periwayatan, wa ahkamuha, status hukum dari periwayatan tersebut. Wa halur ruwati, bisa diketahui juga bagaimana keadaan para perawinya, para periwayatnya. Wa syurutuhum, syarat-syarat bagi
para perawi hadis. Wa asnaful marwiyati, begitu juga macam-macam periwayatan. Wa ma yata'allaqu biha, dan segala sesuatu yang terkait dengan periwayatan tersebut. Nah, itu sebagian dari definisi ulumul hadis. Lalu Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan kesimpulan wa awlat ta'arif li'ilmil hadis, dan dari sekian ta'rif ataupun definisi-definisi yang telah diajukan oleh para ahli hadis tentang ulumul hadis, menurut Ibnu Hajar, wa awlat ta'rif yang menurut beliau yang paling bagus adalah ma'rifatul qawaid allati yatawassalu biha ila ma'rifati halir rawi wal marwi, yaitu mengetahui kaidah-kaidah ataupun qawaid yang dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui halir rawi, keadaan perawi, wal marwi, begitu juga keadaan yang diriwayatkan. Atau dalam bahasa lain, kita bisa mengetahui ahwadus sanadi wal matni, mengetahui bagaimana keadaan sanadnya ataupun matannya. Itu yang pertama, ta'rif ataupun definisi ilmu hadis. Lalu maudhu'uhu, apa objek pembahasan dalam ulumul hadis? Ada dua yang menjadi bahan kajian dalam ulumul hadis, yaitu as-sanadu. Yang kedua adalah al-matnu. Sanad adalah silsilatur ruwati alladzina naqalu riwayah, rangkaian perawi yang meriwayatkan hadis, riwayah. Yang kedua adalah al-matnu, ma yantahi ilaihi sanadu min al-kalam, sesuatu yang menjadi ujung akhir dari sebuah sanad. Itu jadi yang dibahas dalam ulumul hadis adalah sanad dan matanya. Apakah itu syarat-syaratnya, apakah itu hukumnya, atau jenis-jenisnya, dan lain sebagainya, sebagaimana yang sudah disinggung pada ta'arif sebelumnya. Nah, di samping ada contoh sebuah hadis lengkap sanad dan matanya, kita baca bersama. Haddatsana al-Humaydi Abdullah ibnu Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim at-Tayammi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laysi yaqul sami'tu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini ada salah tulis, ila ma hajara ilaihi. Nah, dari mana atau mana yang disebut sanad dan mana yang disebut matan? Yang dimaksud dengan sanad yaitu dari haddatsana al-Humaydi sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al-mimbar qala. Nah, di situ bisa disebut dengan sanad atau silsilatur ruwat yang menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan matan adalah perkataan Nabi, yaitu
innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Itu yang dimaksud dengan niat. Nah, yang dibahas pada ulumul hadis adalah dua aspek tersebut, sanadnya dan matanya. Nah, itu yang menjadi objek pembahasan dari ilmu hadis. Yang ketiga, samratuhu, manfaat dari mempelajari ilmu hadis. Apa samratu hadzal ilmi? Samratu hadzal ilmi tamyizul hadis as-sahih min ad-dha'if, yaitu menyisihkan hadis-hadis yang sahih dari hadis yang dhaif. Wal maqbulu minal mardud, hadis-hadis yang bisa diterima dari hadis-hadis yang ditolak karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Fayu'malu bil awwali wa yustadallu bihi, maka yang dipakai adalah hadis yang pertama, yaitu hadis sahih atau hadis maqbul, wa yustadallu bihi, dan bisa dipakai untuk istidlal. Wala yu'mal bisani, dan tidak dipakai jenis hadis yang kedua, dhaif dan al-mardud. Tuh, meskipun nanti ada pembahasan lain tentang al-amal bi al-hadis ad-dhaifah, bagaimana hukum beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Meskipun nanti ada pembahasan sendiri oleh para ulama. Dalam bahasa lain, manfaat dari mempelajari ilmu hadis adalah hafzu sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam min ay yadkhula fiha ma laysa minha. Ia menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa kemasukan apa-apa yang sebenarnya tidak atau bukan sunnah. Ma laysa minha. Fayu'malu bima sahha minha wa yusraku ma khalafa dzalika, sehingga bisa diamalkan apa-apa yang sahih, yang makbul dari sunnah tersebut, dan wa yusraku, dan ditinggalkan ma khalafa dzalika, yang menyalahi ataupun yang mardud dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang keempat, wa nisbatuhu, keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain. Nisbatu ilmil hadis ila al-ulum al-ukhra, nisbah ilmu hadis ila al-ulum al-ukhra, dengan ilmu-ilmu lain, wal ilaqatu bainahuma tabayunun, dan hubungan relasi dengan ilmu-ilmu yang lain tabayunun, berbeda. Maksudnya, haitsu inna hadzal ilma lahu abwabun mukhtalifatun an ilmul usul, karena ilmu hadis ini mempunyai bab-bab yang berbeda jika dibandingkan dengan misalnya ilmu usul atau ilmu fikih wal ulum asy-syar'iyyah al-ukhra. Begitu juga ilmu-ilmu syariah yang lain, ilmu tafsir, ilmu mawaris, ilmu usul fikih, dan lain sebagainya. Wa min hasu innal alima la yastaghni anhu fa huwa juz'un min al-ulum asy-syar'iyyah. Karena dilihat dari sisi lain, seorang alim, seorang ulama tidak bisa meninggalkan ataupun terlepas dari ilmu hadis. Artinya setiap ulama pasti membutuhkan ilmu hadis. Fahuwa juz'un minal ulum asy-syar'iyyah, karena ilmu hadis merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari ilmu syariat. Wa fadluhu, dan keutamaannya, keutamaan dari ilmu hadis. Apa keutamaannya? Annahu min asyrafil ulum. Sesungguhnya ilmu hadis merupakan ilmu yang mempunyai nilai yang sangat mulia. Idh bihi yu'raful maqbulu wal mardud, karena salah satu alasannya adalah karena dengan ilmu hadis
seorang bisa mengetahui mana hadis yang maqbul, mana hadis yang mardud, mana hadis yang bisa dipakai untuk istidlal, mana hadis yang tidak bisa dipakai. Nah, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu hadisi aksarul ulumi dukhulan fil ulum asy-syar'iyyah. Bahwasanya ilmu hadis itu merupakan salah satu ilmu yang paling terlibat dalam ilmu-ilmu syariah. Maksudnya gimana? Wal muradu bil ulum asy-syar'iyyah, yang dimaksud dengan ulum asy-syar'iyyah yaitu apa saja? Ilmu tafsir, ilmu wal hadis, wal fiqh. Ada tafsir, ada hadis dan fikih. Wa inna masara aksar, dikatakan paling banyak terlibat masuk pada ilmu syariat, lihtiyaji kulli minal ulum as-salasa ilaihi, karena ilmu syariat tadi yaitu ilmu tafsir, yaitu tafsir, hadis dan fikih, ketiga-tiganya membutuhkan ilmu hadis. Amal hadisu fazahir, pada bidang hadis sudah jelas bahwasanya untuk mengetahui hadis yang sahih, hadis yang makbul, maka diperlukan adanya ilmu hadis. Ilmu hadis sebagai perangkat untuk mengetahui status hadis. Amat tafsir, sedangkan dalam tafsir, fa inna ulama fusira bihi kalamullah ta'ala ma sabata an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling utama untuk dijadikan tafsir Al-Quran adalah hadis yang benar-benar dinisbatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tafsir yang paling utama adalah hadis, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah awal mufassirin dalam Quranil Karim, orang yang pertama kali yang menafsirkan Al-Quran. Wa yahtaju an-nazir fi dzalika ila ma'rifati ma thabata mimma lam yasbut. Seorang penafsir pasti akan membutuhkan ilmu hadis tersebut untuk mengetahui hadis mana yang maqbul, yang bisa dijadikan tafsir, dan mana yang tidak bisa. Itu dalam bidang tafsir. Wa amal fiqh, sedang dalam bidang fikih, falihtiyajul faqih ila istidlal bima thabata minal hadis. Karena seorang faqih, seorang ahli fikih membutuhkan landasan untuk beristidlal, istinbat hukum dari hadis-hadis yang memang validitas kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, yang makbul. Wala yadabanu dzalika illa bi'ilmil hadis, dan itu tidak bisa kecuali dengan menggunakan ilmu hadis. Ilmu tafsir, ilmu hadis, dan maksudnya bidang tafsir, bidang hadis, dan bidang fikih sama-sama membutuhkan ilmu hadis. Itu keutamaan dari ilmu hadis. Sekarang wadi'uhu, siapa yang menjadi peletak pertama dari ulumul hadis? Wadi'uhu ulumul hadis, pasti yaitu para ulama hadis. Wa awwalu man sannafa fihi, sedangkan ulama yang pertama kali mengarang sebuah karya tentang ulumul hadis adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Abdirrahman Al-Farisi Ar-Ramzi, yang al-mutawaffa yang meninggal pada tahun 360 Hijriyah. Maqad alafa fihi kitabahu al-Musum, beliau telah mengarang kitab tentang ilmu hadis yang diberi nama Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i. Itu nama kitab hadis pertama kali, kitab ulumul hadis, yang dikarang oleh Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Abdirrahman Al-Farisi Ar-Ramzi.
Sekarang wasmuhu, nama lain dari ilmu hadis. Wasmuhu ilmu mustalah hadis, ada yang menyebutnya dengan ilmu mustalah hadis atau ulumul hadis atau ilmu usulil hadis atau ilmu hadis dirayah. Itu nama-nama dari ilmu hadis. Wastimdaduhu, lalu dari mana sumber-sumber pengetahuan ilmu hadis itu? Yastamidu hadzal ilm min kalamil muhaddisin. Tentu ilmu ini bersumber dari perkataan-perkataan ahli hadis, wasilahatihim, begitu juga istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama hadis. Imma fi kutubin mustaqillah, baik itu di kitab-kitab yang memang dikhususkan untuk membahas ilmu hadis, au asna'a kalamihim 'alal hadis, atau di tengah-tengah komentar-komentar para ulama hadis ketika menjelaskan hadis tertentu. Au fi muqaddimatil kutub, atau bisa juga terdapat pada muqaddimah atau pendahuluan di kitab-kitab mereka. Au awakhiriha, atau juga di akhir. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Fa huwa mustamidun min kalamil a'immah. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwasanya ulumul hadis bersumber dari kalamil a'immah min ahlil hadis, perkataan-perkataan para imam atau para muhaddisin. Selanjutnya hukm syari', bagaimana hukum mempelajari ilmu hadis. Wa hukmu ta'allumihi fardhu kifayati, hukum mempelajari ilmu hadis adalah fardhu kifayah. Artinya idza qama bihil ba'du saqatal ismu 'anil baqin. Ketika ada seseorang atau sebagian orang yang sudah mempelajari ilmu hadis, maka saqatal ismu 'anil baqin, maka yang lainnya tidak menanggung dosa. Li'annahu la yumkinu ayyum khassa kalamu Rasulillah, karena sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin difilter ataupun dianalisis illa bihadzal ilmi, kecuali dengan menggunakan ilmu hadis. Fata'allamuhu ibadatun, maka mempelajari ilmu hadis bisa dinilai ibadah. Fa fihil fawzu bidaraini, dengan mempelajari ilmu hadis bisa mengantarkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Idza salahat niyah, tentu ketika mempelajari tersebut diawali dengan niat yang benar. Wa husnul qasdi, begitu juga keinginan yang baik, tujuan yang benar. Tuh. Yang ke-10, yang terakhir, wa masailuhu, apa saja objek pembahasannya, masalah-masalah yang dibahas. Qawaiduhu al-mukhtalifah wa qadayahu al-hadisiyah, tentu kaidah-kaidah yang sangat beragam, yang bermacam-macam. Wa qadayahu al-hadisiyah, begitu juga permasalahan yang tentu terkait dengan hadis. Kasyurutil hadis as-sahih, misalnya syarat-syarat hadis sahih itu apa saja. Wa turuq tahammul wa siyagil ada, begitu juga cara-cara tahammul, menerima hadis wa siyagil ada, atau sigat-sigat yang dipakai dalam menyampaikan hadis, ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi 10 prinsip dasar ataupun identitas mengenai ulumul hadis yang sebaiknya diketahui oleh para talibul hadis, para khadimus sunnah an-nabawiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.